Di PH sebagai reporter, nggak jauh dari infotainment, nggak jauh dari yang namanya gosip, nggak jauh lagi yang namanya settingan, pura-pura nikah sama siapa, pura-pura pacaran sama siapa, pijit kan sehat ya, tapi jam 2 pagi. Gue mau kok ngelakuin ini, ya sholat jamaah ini gitu loh. Gue sempat nanya sama HR di sini, gue bilang, di BWA ini bisa nggak untuk belajar ngaji nggak? Itu yang gue harapkan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan CPN semuanya, apa kabar semuanya? Balik lagi di CPN, Celoteh Peduli Kemanusiaan. Dan sekarang saya sudah bareng Mas Seno. Nah, Mas Seno ini adalah seorang seonggok ya. Oke, Mas Seno ini adalah alhamdulillah beliau ini setahun yang lalu masuk ke dalam Islam atau mu'alaf, dan alhamdulillah banyak perubahan. Tadi kita sebelum syuting ini ngobrol di belakang, banyak alhamdulillah ya menuju kebaikan ini. Dan kita pengen ngobrol banyak terkait dengan sedikit perjalanan Mas Seno di tempat pekerjaan yang lama sampai ke memilih untuk di BWA ya, menjadi pejuang wakaf atau pejuang kemanusiaan ini. Oke, Mas Seno apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke Mas, ini nih menarik ya sebenarnya ya, karena memang antum sebelumnya antum apa sih agamanya? Hindu ya. Hindu. Nah, kemudian memutuskan untuk mu'alaf ya kan, masuk ke Islam. Nah, apa namanya, sebelum di BWA antum itu kerja di mana? Sempat di beberapa PH, terus beberapa stasiun TV. Terus terakhir itu di salah satu kantor akuntan publik. Oke deh. Saya mau tahu yang di itu dulu tuh, yang di PH tuh. Kayaknya seru tuh. Nah, di PH tuh ngapain tuh? Di PH sebagai reporter. Reporter nggak jauh dari infotainment. Infotainment ya? Yes. Terus? Infotainment tuh nggak jauh dari yang namanya gosip. Nggak jauh lagi yang namanya settingan. Ya Allah. Terus ngomongin orang. Mas, justru di situ ya dapat duitnya ya. Enaknya di situ. Enggak, maksudnya dapat duitnya di situ. Dapat duit kan enak. Iya, maksudnya enak ya, dapat duitnya gitu. Cuman caranya itu ya. Caranya gimana? Caranya sehat kok. Enggak ikut-ikutan ya. Tapi bener lah. Udah masuk Islam belum waktu itu? Belum. Belum ya, ya berarti masih halal. Tapi sekarang udah nggak halal kayak gitu. Oke, Mas Seno nih. Nah, setelah di infotainment antum di mana tuh? Infotainment akhirnya terakhir itu di kantor akuntan publik. Akuntan publik. Jadi public relation. PR ya. Nah, PR. Nah, itu bantuin marketing, full bantuin marketing untuk jualan. Nyari klien apa gimana? Secara nggak langsung cari klien. Nyari klien. Treatment klien, cari klien. Treatment klien ya. Treatmentnya itu gimana tuh? Treatmentnya sehat kok, Pak. Sehat ya. Sehat loh, Pak. Benar sehat. Kayak pijit gitu pijit kan sehat ya, tapi jam 2 pagi. Luar biasa ya. Iya. Capek Pak, capek kan. Namanya orang capek gitu. Biasa kan kalau kuli-kuli itu kan pijitnya malam-malam. Tapi besok pagi harus kerja lagi gitu kan. Sampai segitunya ya, nyari klien ya, nyari duit. Ada lakban gak sih? Oke lah Mas Seno nih. Nah, sekarang kan antum sudah di BWA ya. Ini serius nih. Oke. Serius nih. Nah, antum udah di BWA. Apa sih yang membawa antum tuh ke BWA? Ngalir gitu aja atau gimana? Ngalir gitu aja sih, karena ya jujurnya ya kayak gitu ya. Pekerjaan. Iya. Cuman ada perbedaan nggak sih? Pas masuknya bisa dibilang kayak different kultur banget gitu loh. Benar-benar berbeda banget gitu dari yang dulu
melakukan pekerjaan seperti apa, sekarang pekerjaannya seperti apa. Oke. Jauh banget, timpang banget itu. Dari yang pekerjaannya waktunya maghrib sampai ketemu subuh, sekarang ya sedikit lebih sehat lah gitu. Sehat ya. Sedikit ya. Luar biasa Walaupun ya. malamnya juga masih kerja Pak, saya Pak. Apa nih kerjaannya di BWA nih? Sebagai video editor sama campers kameramen. Kameramen. Ya. Antum udah kemana aja? Yang paling berkesan sih Karimata. Oh, Karimata. Yang paling berkesan ya. Apa tuh? Kok bisa berkesan gitu? Kenapa? Kan jadi Karimata tuh waktu itu road trip dakwah Indonesia mengaji. Kurang lebih tuh waktu itu berapa hari ya? Sekitar 5 hari lah kurang lebih. Nah 5 harinya itu ada beberapa kota di sana. Mulai dari Pontianak, Ketapang, terakhir di Pulau Karimata itu. BWA ini membawa salah satu ustadz cukup terkenal, Haikal Hasan. Gitu. Nah setiap pulaunya tuh Ustadz Haikal Hasan tuh ya ceramah di sana. Oh, ceramah ya. Dari Pontianaknya ya, beliau ceramah malamnya. Jadi dari Jakarta kita datang kurang lebih sore jam 3 lah. Nah, Ustadz Haikal Hasan malamnya itu langsung ceramah di salah satu masjid tuh di Pontianak. Terus paginya kuliah subuh, beliau ceramah lagi. Habis itu langsung tuh perjalanan kedua ke Ketapang. Ada hal yang cukup gimana ya? Apa tuh? Menggembirakan. Asik. Karena pesawatnya gagal kan ya. Allah. Emang tadinya dari Pontianak ke Ketapang naik pesawat? Harusnya naik pesawat. Kenapa, Pak? 1,5 jam kan ya. Karena delay, entah karena di cancel, nggak ngerti. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke speedboat. Oh. Enak Pak, speedboatnya besar kan ya? Besar Sekali gitu. Besar sekali. Itu saya tinggi 183 ya, kakak-kakak, saudara-saudara semua. Speedboatnya? 183. Speedboatnya 2 cm dari saya Pak. 2 cm dari saya. Jadi saya setiap jalan duduk tuh begini Pak, kurang lebih apa ya? Begini Pak, di sini tuh mentok ya? Ditegapin mentok Pak soalnya. Itu isi berapa orang speedboat? 25 ya, kurang lebih maksimal 25. Tapi kemarin isi berapa itu kira-kira? 20 ada? Ya, kurang lebih 20. Kurang 20? Kurang lebih 20. Berarti antum makan space berapa itu? 6 Pak, kurang aja. Tapi gini, nah di speedboat itu namanya speed ya, kencang ya. Yes. Ini nggak apa namanya ada gubrak gitu kan? Jalan bergelombang gitu ya, Iya. kayak polisi tidurnya banyak Iya, gitu ya. iya. Enggak sih Pak, cuma mohon maaf nih Pak, kayaknya videonya tayangannya ada Pak. Ada ya. Nggak usah ditayangkan. Ada sih videonya kalau mau lihat nanti sebentar lagi ya. Nanti kita tayangkan videonya. Iya. Ya. Nah, terus dari itu perjalanannya berapa lama dari Pontianak ke 3 jam, kurang lebih 3 jam. Itu 3 jam di speedboatnya? Di speedboatnya. Langsung ke Ketapang atau ke mampir dulu atau gimana? Mampir dulu ke Sukadana. Oke, terus? Nah, Sukadana dari situ perjalanan lagi 1,5 jam kurang lebih ya ke lokasi di Ketapang. Oh, jadi nggak Gitu. langsung ke Ketapang ya? Nggak langsung ke Ketapang. Nah, terus? Malam harinya kita ada ceramah lagi di salah satu kafe di daerah sana di Ketapangnya. Oke. Lalu Kemudian? paginya seperti biasa kuliah subuh. Dari situ kita jalan nih, langsung habis kuliah subuh itu kita langsung jalan ke Pulau Karimata. Antum ya naik apa tuh? Kita dibelah 2 timnya. Oh. Gitu. Yang satu? Yang satu pakai speedboat juga lagi. Ke Kalau nggak Karimata. salah sih pakai itu ya, apa namanya? Speedboat lah pokoknya. Iya, ya. speedboat. Yang lah. satu lagi yang saya itu sore harinya sekitar jam 5 ya. Jam 5 itu naik TNI Lumukutang. Oh, TNI AL. TNI AL Lumukutang. Ya. Lumukutang. Hmm. Nah, itu yang berarti yang kita sebut tim pertama sama tim kedua lah Yes. ya. Nah, tim pertama itu apa namanya? Jalan duluan. Terus tim kedua jalan terakhir. Belakangan. Nah, itu kegiatan di Karimatanya itu apa tuh? Kegiatannya sih sama. Jadi acara di sana itu kan tetap sama dakwah juga, ceramah juga, Ustadz Haikal Hasannya. Cuma
dari berapa gambar yang gue lihat di situ, di Karimata itu kan pulau kecil ya, kecil, penduduknya nggak terlalu banyak, terus habis itu fasilitasnya yang sangat kurang menurut gue, sangat kurang banget, listrik terutama, air, listrik parah, gelap banget Pak. Berarti kan antum nyampe malam ya waktu itu kayaknya? Enggak, jam 11 Pak. Berarti perjalanan berapa lama itu antum dari jam 5 jam Pak, 5 jam. Oh 5 jam ya? 5 jam. 5 Jauh jam, enggak dekat Pak. Bapak kan tahu ya. Kapal patroli kan banyak itunya ya. Apa namanya? Angkatan lautnya juga kan yang ada mes tidurnya sendiri-sendiri kan. Saya nggak dapat Pak. Saya duduk 5 jam bolak-balik Pak. Ada videonya nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak, nggak ada. Nanti kalau mau lihat ada ya videonya sebentar lagi. Oke, Mas Eno nih. Karena hal-hal kayak begini kan, kawan cepaian ini kan atau sahabat wakaf kita ini juga kan nggak tahu perjuangan kita kan sebagai pejuang kemanusiaan. Misi antum ke sana itu juga kan untuk melancarkan yang namanya dakwah Islam kan, dakwah Islam di sana kan. Ya bisa jadi kalau nggak ada antum yang ngikut juga antum acara itu nggak bakal berjalan dengan lancar, betul nggak sih? Karena kan kita berperan di situ walaupun sedikit, gitu kan. Nah sedikitnya itu bisa menyebabkan kalau nggak ada yang sedikit itu nggak jalan, benar nggak sih? Coba kalau nggak ada antum yang kamerain, ya kan? Mana ada muncul video-video ini nanti nih, iya nggak? Iya kan? Iya. Video-video ceramahnya. Iya ceramahnya gitu, maksudnya gitu kan. Nih oke. Nah itu kan alhamdulillah ya Allah telah mengembalikan kita ke jalan yang benar gitu kan, yaitu Islam. Ada nggak sih perubahan gitulah, perubahan antum ketika masuk ke Islam ini kemudian menjadi sekarang di sini nih, di kemanusiaan nih, perubahannya, perbedaannya apa gitu? Perbedaannya kan gue tuh masuk kurang lebih udah mau bulan keempat ya sekarang, bulan keempat. Dari bulan pertama emang kayak agak tadi yang gue bilang shock kulturnya banget gitu. Terus kesininya gue ngerasa gue mau kok ngelakuin ini, gue kayaknya harus deh melakukan ini, ya sholat jamaah ini gitu loh. Dulu tuh gue awal-awal masuk Islam ya, tuh gue ngerasa sholat yuk gitu. Sholat yuk, disuruh gitu maksudnya? Dipaksa. Disuruh. Udah sholat belum gitu. Nah kesini-sini gue ngerasa ya udah deh gue jalanin, emang tanggung jawab gue juga kok gitu. Jadi maksudnya antum udah menyadari bahwa itu adalah konsekuensi dari seorang muslim harus sholat gitu kan. Betul sih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi memang yang antum alami itu atau yang antum dapatkan itu ya, nggak banyak orang dapatkan. Ketika antum tahu nih nggak banyak orang yang dapetin kayak antum nih, kan itu termasuk antum orang beruntung nih, iya kan? Nah antum mau ngelakuin apa nih kedepannya nanti nih untuk katakan untuk kemanusiaan gitu lah, untuk Islam atau untuk kemu'alafan antum nih gitu. Ya semoga sih gue bisa jauh lebih baik ya. Apapun bentuknya gitu, apapun itu yang gue jalanin, gue harus jauh lebih baik, gitu. Tapi kalau misalkan nanti ke depan antum ada yang ngajakin ngaji gitu, misalkan untuk memperdalam, karena kan umroh dan haji itu kan perlu ilmu juga kan, untuk memperdalam Islam ini bagaimana tuh? Ini yang sebenarnya yang gue harapin dari masuk BWA dari awal ya. Gue sempat nanya sama HR di sini, gue bilang di BWA ini bisa untuk belajar ngaji nggak? Itu yang gue harapkan sebenarnya. Alhamdulillah. Soalnya gue jujur aja belum bisa sama sekali, dan gue pengen belajar itu. Iya lah, nggak apa-apa. Jadi gini, buat Islam ya, bukan buat gue. Buat Islam, orang yang memang dia itu mau berkeinginan kuat untuk mendalami atau belajar Islam, ya kan, mau dia mantan apapun, asalkan jangan mantan
ustadz ya. Jangan mantan ustadz ya. Artinya kita mantan apa namanya? Ya mantan sama kayak salah ya. Yeah. Mantan orang yang kurang baik gitu kan, orang kurang benar. Itu Islam tuh lebih memilih itu. Lebih mengutamakan itu secara nilai apa namanya keislamannya ya. Nah, setelah antum diterima BWA dan kemudian antum berharap di BWA ini bisa ngaji. Gitu kan. Nah, antum mau belajar apa dulu nih dalam mengaji ini nih? Apa ya? Sholat udah bisa kan? Alhamdulillah udah. Baca-bacaan udah bisa gitu kan? Masih hafal yang itu aja Pak. Oh, itu aja. Fatihah udah hafal kan? Alhamdulillah udah hafal. Mau baca-bacaan yang lain? Itu sujudnya belum ya? Itu udah. Itu sudah semua ya? Itu semua. Sholat tuh udah semua gue hafalin. Cuma yang bukannya basic ya. Belajar Quran itu mulai dari Iqra, kalaupun Iqra harus gue jalanin dari awal ya gue mau. Mau ya? Mau banget. Alhamdulillah. Nah nih Mas Eno, kan antum tadi bilang katanya mau belajar Al-Quran ya kan setelah ini. Kenapa sih antum mau belajar Al-Quran? Al-Quran itu kan pedoman hidup ya, manusia masing-masing gitu. Terus termasuk yang bagian dari rukun iman ya. Betul. Gitu. Nah dari situ, masa sih gitu, gue masuk ke agama Islam itu separuh-separuh gitu. Harus yang keseluruhan ya. Iya, sayang gitu loh maksud gue. Sama halnya kayak gue masuk ke dalam satu rumah gitu. Masa iya gue nggak tahu toiletnya di mana, gue nggak tahu ruang tamunya di mana. Bener-bener, berarti antum harus tahu ya. Yes. Nah harapan setelah antum tahu nih nanti nih, setelah lu tahu apa itu Al-Quran, isinya apa. Nah, apa yang mau antum lakuin kira-kira itu? Apakah antum pengen juga berdakwah, antum pengen melakukan amal soleh dan sebagainya apa tuh? Gue mau belajar dulu. Kalau misalnya gue belum bisa sampai di situ ya untuk diri gue pribadi aja. Oh, berarti memang untuk awalnya untuk diri sendiri dulu ya, untuk diri sendiri agar bisa menjalankan agama ini dengan baik gitu. Karena saya baru pertama ini di CPA nih, bukan kedatangan ya, saya paksa kedatangan tamu atau narasumber mu'alaf, karena apa ya, dari mu'alaf itu kita juga banyak, saya pribadi gitu kan yang masih fakir ilmu gitu kan, itu saya bisa dapat apa ya, motivasi di situ saya pribadi ya. Ya kan dari cerita-cerita antum itu saya dapat motivasi gitu kan, jadi terdorong lagi semangatnya untuk beribadah. Kan antum waktu itu bikin konten-konten yang dalam tanda kutip settingan ya. Ya kan? Nah, sekarang kan bikin konten beneran nih. Apa sih ininya, perasaan perbedaannya tuh? Lebih gimana gitu, lebih enak yang di sini apa? Maksudnya bukan lebih enak, lebih aman yang di sini ada di sana gimana gitu? Masih berat ya pertanyaannya ya? Saya gak bisa jawab Pak. Silakan Bapak artikan sendiri saja. Enggak, saya mau antum jawab. Ya kalau misalnya ya manusia pada umumnya, kalau lu ngelihat oh ternyata artis ini bohongan ya, terus kita tahu gitu, kita yang ngedit videonya gitu, oh ini bohongan, oh ya udah gitu kan, ya udah selesai gitu aja. Terus pas gue masuk ke sini, gue berpikir adalah ini company, ini perusahaan, nih ya yayasan ini, oh beneran uang gue yang gue kasih, misalnya gue sedekah di sini gitu, uang yang gue kasih itu kan si mana Qurannya itu di atas itu kan ada barcode-nya gitu ya, ada barcode-nya yang kita misalnya gue kirim ke NTT bulan sekian, nah barcode itu bisa di scan dan kita keluar tuh bulan sekian, ternyata uang gue nyampe di sana. Terus gue yang ngedit videonya ya gitu. Enggak, maksudnya kan gini, kan ketika antum bikin konten yang settingan sama yang beneran, kan ada perbedaannya. Yes. Perasaan, dalam arti perasaan gitu kan. Perasaannya merasa berdosa atau gitu. Gimana? Kalau perasaan berdosanya sih, gue bingung ya bilangnya gimana, karena kan gue yang membuat acaranya itu, karena gue reporter kan, berarti gue harus membuat kira-kira nanti lo syutingnya begini ya. Tapi antum sempat produser juga sih waktu itu? Iya. Oke. Terus ya udah gue bikin ceritanya seperti ini, terus gue bilang
nanti kalau ceritanya seperti ini kemungkinan hasilnya jadi seperti ini loh gitu. Nah view-nya banyak nih yang nonton karena dijualnya ke TV, berarti kan modelnya rerun atau kita tayangkan terus kan gitu di seluruh Indonesia. Nah nanti lo ditonton nih sampai ke Papua, sampai ke Aceh gitu, dari Aceh sampai Papua, lo famous nih, terkenal lagi gitu. Sedangkan kalau yang saat ini nih, perbedaannya menurut gue, lo nggak mesti nyeting orangnya, lo nggak mesti pusing-pusing mikirin, ya udah deh nanti lo kayak gini biar lo jadi famous. Nggak usah ya. Nggak usah. Real di sini ya. Real aja gitu. Lo nyumbang, ini buktinya Qurannya, gua kirim, selesai. Luar biasa ya. Gitu. Insya Allah. Jadi nggak perlu ribet-ribet nyeting ya? Nggak Pak. Saya capek Pak. Jawabannya saya mikir dulu. Gimana kalau saya nanya Pak? Jangan. Ya antum dulu sering nanya ya kan. Sekarang antum sini ditanya. Capek Pak mikirnya Pak. Ya saya harus nanya. Gimana perasaannya ditanya? Gimana kalau gue yang nanya? Enak deh pertanyaannya. Nggak mau. Maaf ya. Saya sini sebagai host di acara saya. Oke lah Mas Eno nih, terima kasih lah. Gak usah panjang lebar, nanti kita akan ngobrol lagi setelah antum nanti banyak insight yang didapat ketika perjalanan membantu umat ya. Yes. Syukran ya Mas ya. Makasih banyak. Terima kasih. Thank you ya. Udah mau datang ya. Iya. Insya Allah. Oke, kawan CPN semuanya, alhamdulillah tadi sudah ngobrol dengan Mas Eno. Dan beliau ini memang luar biasa ya, karena memang dari setiap tayangan CPN ini ya kita berharap ada pelajaran yang bisa kita bagikan ya, karena memang dakwah itu bentuknya macam-macam dan yang disampaikan itu banyak jenisnya ya, banyak lah pokoknya. Jadi tidak terbatas hanya pada satu titik. Dan insya Allah ini mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi dan informasi buat kita semuanya, dan mudah-mudahan ini juga bisa di hiburan buat kita semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, kemudian subscribe, kemudian komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.